Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bawaslu Kudus News hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya, Desiana Mirtasari, akan mengabarkan berita terbaru dan terpercaya. Bawaslu Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 4 Gedung Setda Kabupaten Kudus ini bertujuan untuk menjadi ruang penguatan literasi demokrasi, sekaligus upaya membangun budaya politik yang sehat menjelang tahapan pemilu 2029. Setidaknya bisa menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan pengawasan tersendiri dengan jumlah personel yang ada di Bawaslu sendiri. Itu sebagai pengantar dari kami ucapkan terima kasih pada narasumber, terutama Pak Bupati dan Ibu Benar untuk membuka kegiatan acaranya. Kepada Ibu, kepada Bapak, dan semuanya bijak menyikapi dengan adanya informasi medsos yang berkembang sekarang ini. Jangan sampai nanti dipotong di informasi panjangan dengan bagikan itu nanti kalau informasinya salah nanti bisa mengakibatkan viral dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Teman-teman semuanya untuk bisa bijak dalam penggunaan dan pengoperasian medsos yang ada dan berkembang sekarang ini ya. Ke masyarakat dapat berperan aktif ini dengan cara memang terlibat secara langsung dalam artian menjadi bagian dari pengawas. Contohnya, ketika memang nanti ada pelanggaran pada saat pemilu, dia bisa tidak laporan dan informasi pada Bawaslu baik di kabupaten maupun kecamatan. Dan yang ini bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan persiapan pemilu, ya setidaknya memetakan kira-kira daerah-daerah mana yang nanti terjadi kerawanan pelaksanaan pemilu, dan juga bisa mengacu pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi secara prosedural sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga, sehingga untuk berikutnya harus melampaui prosedur itu, yaitu bahwa misalnya warga masyarakat itu harus bisa memilih sesuai dengan visi misinya dari calon pemimpin dari calon wakil rakyat, dan kemudian harapannya dari elit politik yang dipilih oleh rakyat itu ini juga harus mewujudkan visi misinya itu, tidak sekedar sudah terpilih menjadi pemimpin ya sudah selesai kemudian meninggalkan atau tidak lagi mengingat, tidak lagi melaksanakan apa yang sudah disampaikan visi misi dan strateginya. Ya, harapannya kedua belah pihak baik elit politik maupun masyarakat itu harus memegang etikanya masing-masing, baik itu dari elitnya maupun masyarakat atau warga negara itu melaksanakan sesuai dengan aspirasinya. Jujur dan adil itu masuk dalam asas pemilu kita, dan memang wajib kita patuhi, kita hormati, kita laksanakan sebagai penyelenggara pemilu Indonesia, baik di tingkat kabupaten dan RI, dan juga teman-teman nanti pada waktu pelaksanaan teman-teman badan ad hoc dari tingkat desa sampai tingkat TPS. Ini selaras dengan apa yang sering disampaikan oleh para pimpinan kami di KPU RI. Kami sebagai lembaga pelayanan, bagaimana mulai dari sikap, perkataan, perilaku, ini sering dikatakan sebagai integritas, bahwa integritas itu adalah satunya kata dengan tindakan. Maka jujur, adil, termasuk budaya pelayanan dalam diri kita sebagai penyelenggara pemilu itu harus sudah terinternalisasi ke dalam diri kita untuk
proses kita sebagai penyelenggara, apalagi di dalam tahapan-tahapan pemilu dan juga pilkada. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Nantikan terus informasi seputar Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Desiana Mirtasari dan kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.